untuk mendeteksi keberadaan partikel halus yang lebarnya hanya sepersepuluh rambut manusia. Partikel ini sangat kecil, dapat lolos dari pertahanan tubuh dan menuju ke paru-paru dan aliran darah. Dampaknya antara lain seperti asma, penyakit jantung, dan bronkitis. Tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo RA135 bersama gue Babe Aldo, sang kadrun sejati asli hakiki, pakai banget, anti radikal bebas, anti PKI, dan gue cinta banget sama NKRI. Salam NKRI, Viva Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gue yang selalu santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Kalau gua kadrun emang kenapa sih? Hah? Kalau gua kadrun, lu mau apa? Oke guys, nih udah seperti biasa, gua harus terus memberi semangat kepada semua saudara sebangsa setanah air gue di cuaca yang pancaroba. Ya, cuaca pancaroba itu udah ada dari dulu. Dari dulu udah ada itu pancaroba. Kita kalau lagi pancaroba itu badan nggak enak, ya kan? Karena Indonesia ini ada dua musim. Habis kena panas, terus kena hujan, ya kan? Mana hujannya itu kayak ada asam-asamnya gimana, tenggorokan sakit, dada sesak, ya kan? Nih jangan lupa kalian tetap konsumsi ini bagus nih. Gua alhamdulillah konsumsi ini. Kustul Hindi. Ya, ini ramuan herbal yang luar biasa. Alhamdulillah badan di cuaca pancaroba begini, alhamdulillah jadi apa ya, seger. Ya, buat, dan nggak lupa gua doain yang lagi sakit, siapapun dari kita, keluarga kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita, kerabat kita, semuanya itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera sehat kembali seperti sedia kala. Dan yang sehat mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya untuk bisa tetap berkarya bagi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, gue ini kan ngeliatin ini ada cuaca yang nggak enak. Jadi akhirnya gue melakukan riset dan gue menemukan ini. Ini luar biasa nih. Yang pertama nih, lu lihat nih ya. Gue mau tampilin dulu nih yang pertama. Apa ini Be? Kita lihat. Oke, ini judulnya pencemaran udara mematikan di Cina. Di Cina. Ini diupload oleh channel NTD Indonesia. Ini tahun 2010, Oktober tanggal 3 2010. Kita lihat videonya. Sebuah studi baru pada polusi udara dunia menunjukkan gambar suram dari kualitas udara di Cina. Cina yang telah menjadi pabrik dunia memang membawa kekayaan dan kesempatan baru, namun hal ini bukanlah tanpa resiko. Studi baru menemukan partikel-partikel kecil konsentrasi tinggi di udara yang diyakini sebagai penyebab kematian. Studi ini diterbitkan oleh jurnal Perspektif Kesehatan Lingkungan, di mana sebuah satelit digunakan untuk mendeteksi keberadaan partikel halus yang lebarnya hanya sepersepuluh rambut manusia. Partikel ini sangat kecil, dapat lolos dari pertahanan tubuh dan menuju ke paru-paru dan aliran darah. Dampaknya antara lain seperti asma, penyakit jantung, dan bronkitis. Asosiasi Jantung Amerika Bentar dulu.
Ini 2010, ya tuh 2010. Ciri-cirinya sama nggak sih ya sama yang sekarang lagi COVID nih? Lanjut deh ya. Perkirakan partikel-partikel ini menyebabkan 60.000 kematian per tahun. Bus, 60.000 kematian per tahun. Polusi udara di mana? Di Cina. Kapan? 2010. Nggak ada COVID ya? Polusi ya? Partikel udara ya? Oh, ya. Kelompok ilmuwan Amerika dan Kanada di beberapa universitas menemukan materi partikel ini di timur laut Cina dengan tingkat konsentrasi 5 kali lebih banyak daripada yang dianggap aman oleh Organisasi Kesehatan Dunia. 5 kali. Ahli NASA menyalahkan pembangkit listrik dan pabrik yang membakar batu bara tanpa NASA menyalakan pembangkit listrik dan pabrik. Adalah ya, ini 2010. Oke, sekarang kita masuk ke tahun 2013. Masih dari channel yang sama NTD Indonesia. Ya, pencemaran udara Cina kirim anak ke rumah sakit. Kita lihat. 3, 2. Kalian nyambung gak sih sama yang mau gua omongin nih? Nyambung kagak? Polusi udara, sakitnya kenapa sama? Di mana? Di Cina. Ini 2013, tadi 2010. Sekarang kapan? 2021. Sama kagak? Mikir, sadar dong masyarakat. Nih. Kabut tebal yang menyelimuti wilayah timur dan pusat China serta pencemaran udara di banyak provinsi telah meningkatkan jumlah pasien saluran pernapasan. Asap ini mengandung materi. Jumlah pasien saluran pernapasan, kita ulangi ya, kita ulangin biar paham gitu. Nih, saluran pernapasan. Asap ini mengandung materi PM 2,5, artinya PM 2,5 berdiameter 2,5 mikrometer. Waktu itu kenapa nggak diciptakan dipakai? Belum ada ya alatnya ya, PCR swab itu ya, belum ada ya, swab antigen belum ada ya. Rapid test belum ada ya. Jadi sakitnya adalah ISPA ya. Ngopi ya. Makanya dikasih akal sama Allah, dipakai. Jangan cuma riset. Nih, dengan mudah dapat menyusup ke dalam paru-paru dan aliran darah serta menyebabkan penyakit pernafasan. Dapat dengan mudah menyusup di paru-paru dan aliran darah. Kenapa bukan virus itu? Tapi partikel udara. Dan nggak ada vaksin. Dan dulu nggak ada alat itu ya. Nggak ada ya alat itu ya. Kalau ada alat itu mungkin udah jadi pandemi nih. Rabu lalu, bangsal pasien pernafasan di rumah sakit anak Beijing penuh sesak oleh anak dan para orang tua. Asap itu memiliki dampak yang besar, khususnya terhadap saluran pernapasan, iklim. Saluran pernapasan. Ciri-cirinya sama nggak sama pandemi sekarang? 2013 sudah ada pandemi di sono, pandemi polusi udara. Kenapa kita nggak meneliti udara kita sekarang? Kenapa kita berdasarkan itu swab PCR? Makanya perlu diaudit itu, diaudit. Mudah-mudahan ada yang mau ngaudit. Masyarakat sadar dong. Ya, audit. Yang kering menjadikannya lebih buruk dan anak saya memiliki alergi dan infeksi saluran pernapasan. Ini sangat serius. Saya kira udara ini sudah terlalu buruk. Beberapa udara orang sudah tua terlalu ingin buruk. membawa anaknya Udah pakai masker agar terhindar udara beracun. Ada banyak mobil dan manusia serta pencemaran udara yang ekstrim. Saya ingin membawa ia pulang ke desa dan tidak ingin ia tinggal di Beijing. Saya ingin membawa pulang ke desa. No, di desa-desa itu saudara seger sehat-sehat aja. Nah ini audit. Ayo. Ini pihak-pihak terkait. Kemana nih? Audit kagak nih? Audit nggak? Audit lah. Bener kah?
ini udara ada. Ini 2013. Tadi 2010. 2013 nih. Jauh sebelum pandemi. Pada tahun 2013 dan 2010 ini alat PCR swab itu ada nggak? Alat PCR antigen itu nggak? Apa? Iya, alat PCR antigen itu ada nggak? Swab antigen. Ada nggak? Diaudit nggak? Masyarakat masih mau. Ayo kita minta untuk diaudit. Pemerintah tolong dong. Dapat perhatian dong. Memang saya bukan ilmuwan, tapi saya manusia. Saya juga dikasih akal. Yang pintar bukan cuma yang sekolah. Ini yang sekolah-sekolah, ayo gua tanya nih. Gimana nih? Apa penjelasannya? Mereka bilang udara lebih baik di pedesaan. Di sana hanya ada sedikit mobil. Di kota Yongkang, Provinsi Zhejiang, beberapa rumah sakit kehabisan ranjang dan kursi akibat bertambahnya jumlah pasien. Situasi yang sama terjadi di Hefei, Provinsi Anhui, sebelah timur China. Menurut rumah sakit setempat, jumlah anak penderita saluran pernafasan mencapai 3-4 kali lebih tinggi dari angka normal. Nah, ayo sekarang yang ini gue kumpulin. Gue kumpulin beritanya nih. Ini tahun 2016, Desember tanggal 4, 2016. Kita dengerin nih, ini dari Official Net News. Kita denger nih. Akibat polusi terjadi hampir di seluruh kota di Cina sejak hari Minggu. Nah, kabut akibat Bahkan polusi. sudah mengeluarkan peringatan bahwa udara tercemar parah. Hah? Akibat kabut asap, jarak pandang berkurang dan membahayakan pengendara. Untuk antisipasi kecelakaan, pemerintah memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dengan sistem plat nomor ganjil genap, bahkan melarang penggunaan kendaraan. Lockdown kendaraan, polusi. Ini udah diaudit belum? Kenapa yang diaudit manusianya, bukan mobilnya, bukan alatnya, ngopi. Ayo, ini penjelasan akal sehatnya gimana nih? Ini di Cina tuh dari 2010 ada, 2013 ada, 2016 ada. Polusi. Apakah di tahun itu sudah ada alat yang namanya PCR swab, PCR antigen? Kalau memang sudah ada, kenapa nggak digunakan? Dan itu ternyata partikel udaranya juga menyusup ke paru-paru dan masuk dalam aliran darah. Ayo, mana ilmuwan-ilmuwan pinter-pinter? Gue tunggu. Jangan didiemin. Kalau didiemin gue yang ngomong mulu nih. Masyarakat sadar, pemerintah sadar, aparat sadar. Mudah-mudahan makin banyak orang sadar di Indonesia. Pekatnya kabut asap akibat polusi kawasan industri juga membuat Bandara Internasional Chengdu Shuangliu mengeluarkan peringatan merah. Nah, peringatan merah. Penerbangan dibatalkan dan mengakibatkan sekitar 4.000 calon penumpang pesawat terlantar. Penerbangan dibatalkan. 4.000 lebih terlantar. Sekarang kemana-mana pakai vaksin. Kenapa nggak diaudit nih udara? Kenapa nggak diaudit nih PCR? Ciri-ciri sakitnya sama. Nih, gue kasih lagi. Tuh lu baca tuh. Lu baca, negara penyumbang kematian terbesar akibat polusi udara. Kita lihat. China. Jangan pakai lagu. India, Nigeria, Bangladesh. Wah, ini Cina sama India, no. Banyak, no. Iya kan? Dan ini 93, 94 ya. Kelamaan deh. Nih kita masuk di ini 2015. Bentar, gua kecilin biar kalian lihat videonya itu 2015. Gua kecilin muka gue, nggak apa-apa, nggak penting juga muka gue. No, lu lihat, no. 2017 tadi, wah, ulangin. Waduh, ulangin lagi. No, 2017 tuh Indonesia keempat 2017. Nih, ada fotonya, gue screenshot kok. No.
2017 no. Indonesia. Ya kan? 2017 Indonesia keempat. Dari video gue kali ini, dari konten gue kali ini, ciri-ciri yang terjadi di 2020 dan 2021 ada kesamaan persis seperti yang terjadi di Cina. Dan kali ini kan 2021 juga awalnya dari Cina ya. Ada kesamaan persis dengan kejadian 2010, 2013, 2016. Dan itu adanya partikel udara yang berbahaya. Partikel udara, bukan virus. Dan dulu juga sama, ispa menyerangnya di paru-paru, di aliran darah. Hasil sakitnya juga sama. Sekarang nggak ada. Ini penting nih. Informasi penting. Jadi yang perlu diaudit adalah udara. Udara bener nggak ada polusi apa kagak? Yang kedua adalah audit alat PCR tadi itu. Diaudit. Karena sampai hari ini belum ada dokter yang menjawab nih. Penentuan virus sebagai penyebab penyakit, sebab akibatnya itu nggak ada dokumennya. Penentuan sebab akibat nggak ada. Bahwasanya virus ini adalah penentu penyakit, belum tentu. Penentu penyakit ada banyak. Polusi udara bisa, tuh ada polusi udara bisa jadi penentu penyakit. Apakah virus? Yang menentukan virus itu jadi penentu penyakit, teori sebab akibatnya, penelitian sebab akibatnya belum pernah ada. Belum pernah ada. Ini penting. Kalau nggak bisa diteliti nih, kita cuma rame-rame teori. Yang virolog ngomong begini, yang virolog itu ngomong begitu, dokter ini ngomong begini, dokter ini. Nih, cari penentuan sebab akibat bahwasanya virus penyebab infeksi penyakit. Itu dan perlu diaudit, alatnya diaudit, udaranya diaudit. Itu aja dari gue. Yang setuju sama gue, share video ini supaya makin banyak manusia sadar. Viva Republik Indonesia. Indonesia harus jaya. Indonesia harus menang. Indonesia harus merdeka. Indonesia bukan budak. Indonesia nggak bisa dipaksa-paksa. Indonesia orangnya cerdas-cerdas. Indonesia harus merdeka. Sadar rakyat Indonesia. Insya Allah perjuangan ini akan menemukan jalan kemenangan. Allahu Akbar. Merdeka. Gua Babe undur diri. Minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys.